Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Yosep T. Yusrian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan, yaitu makanan dan minuman organik. Topik pembahasan pada presentasi ini yaitu apa sih pangan organik tersebut, kemudian kelebihan pangan organik, eh, kemudian perkembangan pertanian organik dan prospek pasar. Terus kiat pemasaran dan penutup. Pangan organik. Pangan organik adalah pangan yang berasal dari sebuah sistem pertanian organik yang menerapkan praktek-praktek manajemen yang bertujuan untuk memelihara ekosistem untuk mencapai produktivitas yang berkelanjutan dan melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit melalui berbagai cara dengan cara seperti daur ulang, residu tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, manajemen pengairan, pengolahan. Kemudian pertanian organik itu adalah suatu sistem produksi yang mengabaikan atau meminimalkan penggunaan pupuk sintetis, pestisida, bahan-bahan yang mempercepat pertumbuhan dan adiktif lainnya. Untuk memaksimumkan tingkat kemungkinan produksi, sistem pertanian organik mempercayakan pada rotasi pemanenan hasil residu, pupuk kandang, pupuk hijau, sampah dari pertanian organik, dan memperhatikan aspek-aspek biologi, pengontrolan hama untuk mempertahankan produktivitas tanah dan lembah, serta mendukung nutrisi tumbuhan dan mengontrol serangga, tumbuhan liar, dan hama lainnya. Kemudian ada 4 prinsip untuk mengidentifikasi pertanian organik, yaitu ada prinsip kesehatan, prinsip ekologi, prinsip keadilan, dan prinsip kepedulian. Dalam prinsip kesehatan, yaitu pertanian organik harus mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah, kesehatan tanaman, hewan, dan manusia sebagai sesuatu yang utuh dan tidak dapat dibagi. Kemudian yang kedua, prinsip ekologi, yaitu pertanian organik harus berdasarkan pada siklus dan sistem ekologi yang hidup, bekerja dengan melampauinya dan membantu mempertahankannya. Kemudian yang ketiga, prinsip keadilan. Pertanian organik harus dibangun berdasarkan hubungan yang memastikan adanya kejujuran dan keadilan dengan lingkungan umum dan peluang kehidupan. Kemudian yang keempat yaitu prinsip kepedulian. Pertanian organik harus dikelola dalam cara yang penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi dan lingkungan sekarang dan masa datang. Kemudian apa sih kelebihan pangan organik itu? Produk pangan organik lebih sehat, kemudian lebih aman dari bahaya kimia, kandungan gizi dan komponen bioaktif lebih beragam untuk beberapa lebih tinggi kandungannya. Dari segi organoleptik lebih baik, terutama rasa, dihasilkan dari sistem pertanian yang sangat bersahabat dengan lingkungan, sangat memperhatikan ekologi, ekonomikal, sosiologikal, dan sustainability. Dan di slide ini saya akan menampilkan nutrisi dari makanan organik, yaitu dapat dilihat semuanya dalam range kesehatan yang sangat baik, yaitu ada nutrisi, kemudian vitamin, magnesium, fosfor, dan ironnya. Jika manusia dapat mengkonsumsi makanan dan minuman organik, tentunya eh, yang sangat mempengaruhi yaitu umur manusia tersebut akan menjadi lebih panjang, entah itu 10 atau mungkin 15 tahun atau mungkin lebih. Dan kemudian ini ada beberapa makanan organik yang tentunya nilai gizi serta vitamin dan nutrisi lainnya di atas rata-rata dari makanan-makanan yang ada saat ini. Dan makanan ini didominasi oleh tumbuh-tumbuhan atau sayuran.
Dan kemudian ada sustainability aims, yaitu ada 4 faktor, yaitu ada ekonomi, sosial, ekologi, serta organik agrikulturnya. Dalam memperhatikan sustainable aims ini tentunya banyak manfaatnya, yaitu kita dapat harga yang tidak terlalu mahal, kemudian kesehatan yang pasti akan terjamin, kebersihan tentunya tanpa ada polusi atau bahan-bahan kimia yang dapat merusak pencernaan atau organ tubuh manusia, dan tentunya semuanya ini bersifat yang alami dan sangat baik dan dianjurkan untuk dapat dikonsumsi. Selanjutnya, perkembangan pertanian organik dunia. Di beberapa negara-negara Eropa seperti Amerika Latin dan Amerika Serikat, pertanian organik merupakan sektor pangan yang paling cepat pertumbuhannya. Terdapat peningkatan preferensi konsumen terhadap produk organik secara umum. Tingginya tingkat pertumbuhan permintaan produk pertanian organik di seluruh dunia mencapai rata-rata data 20% per tahun. Data WTO menunjukkan bahwa dalam tahun 2000 sampai 2004, perdagangan pertanian organik dunia telah mencapai nilai rata-rata 17,5 miliar US dollar. Diperkirakan pada tahun 2010 pangsa pasar dunia produk pertanian organik akan mencapai 100 miliar US dollar. Dapat kita lihat, tentunya ini sangat prospek yang sangat bagus untuk pangan di akan masa yang mendatang. Dan ini ada organic market based on type of product, yaitu 40% sendiri yaitu terdiri dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian 1% yaitu daging dan ikan. 10% ada dairy, kemudian 14% terdiri dari gandum dan roti. Kemudian 17% ada beverage, 3%-nya ada snack food seperti makanan-makanan ringan. Kemudian 12% yaitu packaged prepared food atau makanan-makanan yang bersifat kalengan. Yang kemudian 2% yaitu condiments. Dapat kita lihat juga 41% ini organic marketnya yaitu buah-buahan serta sayuran, yang tentunya dapat menjadi suatu produk usaha yang baik di masa mendatang. Perkembangan pertanian organik di Indonesia dan prospek pasarnya. Pasar cenderung terus meningkat termasuk permintaan ekspor, meningkatnya jumlah gerai dan toko organik, semakin semaraknya supermarket yang membuka outlet organik, yaitu ada Carrefour, Giant, Hypermart, dan Matahari Group, Superindo, Alfamart, Indomaret, Alfamidi, kemudian ada loker supermarket, dan produk semakin beragam mulai dari sayuran, segar sampai daging, dan produk probiotik, yang tentunya ini merupakan prospek yang sangat baik untuk pengusaha yang akan mengembangkan usahanya di bidang makanan dan minuman organik. Perkembangan pertanian organik di Indonesia dan prospek pasarnya. Jenis-jenis produk semakin beragam, yaitu buah dan sayuran termasuk rempah dan herbal. Adapun beras organik, ayam organik, susu dan yogurt kambing organik. Produk perkebunan organik yaitu seperti vanila, VCO, madu, kacang mete, kopi, teh, dan kayu manis. Kemudian ada pangan olahan organik, yaitu kebanyakan tentunya dari impor, karena di Indonesia sendiri sepertinya tidak dapat ditemukan atau mungkin akan ada orang yang berusaha. Ini merupakan prospek pasar di Indonesia. Ada sekitar 1.500 hypermarket, supermarket, dan minimarket di Indonesia. Rata-rata pengeluaran belanja per bulan mereka supermarket yaitu 90 US dollar atau 765 dolar. Dan ini sedikitnya 40% dibelanjakan untuk fast food. Ini data yang saya ambil dari sumber Nugraha 2004. Ada tiga masalah dalam pemasaran produk organik, yaitu masalah dari segi supply, kemudian yang kedua masalah dari segi konsumen,
Kemudian faktor eksternal yaitu produk organik impor itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi perubahan preferensi konsumen yaitu satu healthy concern atau masalah kesehatan, yang kedua environmental consciousness atau kesadaran lingkungan, atau yang ketiga preference for authentic product and lifestyles, yaitu preferensi untuk authentic produk atau keasilan produk dan gaya hidup. Kemudian yang keempat ada social fairness concerns, yaitu keprihatinan keadilan sosial. Semua ini yang dapat mempengaruhi konsumen untuk dapat membeli atau mengkonsumsi produk-produk organik. Kemudian saya mempunyai data atau tabel kenapa alasan konsumen Indonesia membeli pangan organik. Yaitu 87% sendiri tentunya dapat lebih menyehatkan, 2,4 sendiri menjaga lingkungan sekitar, kemudian 2,4% lagi untuk penampilan atau kemasan yang menarik, 7,5% itu ingin mencoba, 1,2 itu lain-lainnya. Dapat kita lihat 87% sendiri ini alasan kenapa menganjurkan masyarakat Indonesia untuk mengonsumsi makanan organik. Kemudian ada profil konsumen di Indonesia. Konsumen utama kami yaitu adalah 85% wanita. Orang yang mempengaruhi atau influencer sekitar 44% pria, wanita muda kisaran umur 15-24 tahun, dan anak-anak. 80% total pengeluaran rumah tangga ada di tangan ibu atau wanita. 77% konsumen berbelanja di supermarket ditemani seseorang. Rata-rata pengeluaran mereka di supermarket yaitu 790 US dollar atau 765.000 per bulan. Sedikitnya 45% dibelanjakan untuk fast food. Sekali lagi, data ini yang saya ambil melalui Nugraha di tahun 2004. Kalaupun ada data yang lain, kemungkinan data ini akan terus melonjak seiring perkembangan zaman dan teknologi. Kemudian ada kiat untuk pemasaran produk organik, yaitu mengedukasi customer. 1. Ajari anak-anak mengenai produk organik sedini mungkin sejak sekolah, seperti Organic Goes to School. Yang kedua, melalui publikasi seperti di store, promotion, talk show, demo, and lain sebagainya. Kemudian mengadakan special event mengenai produk organik. Dan terakhir, kaitkan dengan hal-hal yang mengenai kesehatan atau hospital. Kemudian yang kedua yaitu benahi dan kembangkan di sisi suplai. Pembinaan petani sebanyak mungkin dan bantu dari segi pemasarannya. Dan bangun pemelihara, yaitu trust konsumen. Kemudian lakukan internal control system. Lalu lakukan sertifikasi organik. Kemudian galang kerjasama yang erat antara supplier dan supermarket atau restoran organik serta gerai organik lainnya. Dan yang ketiga, gunakan jalur kekuasaan atau institusi, menghimbau atau mewajibkan staf membeli. Yang keempat yaitu door-to-door marketing. Ini merupakan 4 kiat untuk pemasaran produk organik. Mungkin ada beberapa tambahan dari kalian semua di luar yang dapat menambahkan kiat-kiat ini tersebut. Terima kasih atas presentasi saya pada hari ini. Sekiranya dalam presentasi ini ada kata-kata atau yang kurang berkenan, kami mohon maaf.